Dengan mobilitas yang meningkat selama arus mudik dan balik lebaran, Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat agar waspada terhadap potensi ancaman penularan hand, foot, and mouth disease atau flu Singapura. Pasalnya penyakit ini memiliki kecepatan penularan yang tinggi meski jarang menyebabkan sakit berat. Lalu apa itu flu Singapura dan bagaimana gejala dan penularannya? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Hand, foot, and mouth disease adalah sebutan lain dari flu Singapura. Penyakit menular ini disebabkan oleh Coxsackie virus yang menyerang anak-anak dan orang dewasa. Flu Singapura memiliki sejumlah gejala umum seperti demam, sakit tenggorokan, dan batuk. Satu ciri khusus dari penyakit ini adalah adanya bintik-bintik berupa lenting pada tangan, kaki, dan mulut. Lenting atau gelembung air ini jika pecah akan menjadi luka dan pada mulut akan menjadi sariawan. Gejala inilah yang dialami Jovi, bayi berusia 1 tahun. 1 bulan lalu, ia didiagnosis positif HVMD atau flu Singapura. Awal mulanya itu tumbuh ruam di bagian bawah lipatan pantatnya itu. Saya pikir karena pampers kan. Lalu besoknya pagi bangun tidurnya loh kok tambah banyak gitu, tambah banyak terus dipikir, oh ini pasti penyakit kulit nih kan, penyakit kulit terus jadinya ini kalau saya biarin takutnya kan tambah banyak kan, cuma dalam waktu semalam aja bisa nambah banyak banget. Awalnya cuma beberapa titik di ruam terus tahu tumbuh banyak nih di lututnya, di kakinya sini banyak banget. Jadi makanya worry, terus saya cari tahu, dikasih tahu mas pupu saya ke dokter kulit anak, dibawa ke dokter kulit anak. Begitu sampai sana dibilang, saya ceritakan kronologinya, sempat ada BAB juga, BAB terus sempat gitu ya? Ada diare, lalu sempat ada demam, tapi demamnya juga cuma yang hangat-hangat kuku doang, cuma nggak yang demam tinggi banget, memang cuma 37 paling. Dia kata dokternya, oke, itu flu Singapura. Jovi tidak diberi obat khusus oleh dokter selain vitamin dan obat anti gatal. Kondisi Jovi dinilai masih bisa diatasi dan hanya memerlukan rawat jalan. Jovi pun dinyatakan sembuh dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu. Dan kini, bintik-bintik itu pun hilang tak berbekas. Meski penyakit ini diberi nama flu Singapura, penyakit ini tidak termasuk dalam golongan flu. Hanya saja, penularan penyakit ini sangat cepat. Bahkan orang yang baru saja terjangkit dan belum memiliki gejala sudah berpotensi menularkan penyakit ini. Penularannya pun dapat melalui kontak langsung dengan cairan tubuh yang terinfeksi seperti air liur, air ludah, cairan lepuh yang muncul pada kulit, dan tinja. Flu Singapura umumnya terjadi pada bayi dan anak-anak karena kurangnya kesadaran sanitasi, imunitas yang rendah, dan anak-anak rentan memasukkan benda asing ke dalam mulut. Meski begitu, penyakit ini juga bisa menyerang orang dewasa. Data dari Kementerian Kesehatan hingga 18 April 2024 tercatat ada 7.907 kasus flu Singapura di Indonesia. Jumlah kasus tertinggi ada di wilayah Jawa Barat mencapai 2.415 kasus dan Banten 1.350 kasus. Bahwa kasus ini memang ada peningkatan di minggu ke-6 2024. Artinya pada pertengahan Februari kita melihat adanya tren peningkatan sampai dengan seminggu sebenarnya sebelum Lebaran. Hingga kini, flu Singapura belum memiliki vaksin dan obat khusus. Meski bukan tergolong penyakit berat, masyarakat harus waspada terhadap tingkat penularannya yang begitu cepat. Masyarakat diimbau selalu menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan, konsumsi makan dengan gizi seimbang, dan minum vitamin agar imun tetap terjaga. Gita Miningrum, Fordanto Bimantoro, Jakarta. Kasus hand, foot, and mouth disease terbanyak tersebar di Pulau Jawa, di antaranya Jawa Barat dengan lebih dari 2.000 kasus. Kemudian disusul Banten dengan lebih dari 1.000 kasus dan Yogyakarta hingga Jawa Tengah. Adapun usia merupakan faktor risiko utama penyakit tangan, kaki, mulut ini. Anak-anak di bawah usia 5 hingga 7 tahun
ternyata beresiko lebih tinggi terkena flu Singapura dibandingkan orang dewasa. Namun tidak menutup kemungkinan bagi remaja maupun dewasa juga dapat terinfeksi penyakit ini. Lalu seperti apa gejala yang diwaspadai dan bagaimana pencegahannya? Saya sudah ditemani oleh Profesor Erlina Burhan selaku anggota bidang penanggulangan penyakit menular PBID dan juga merupakan seorang ahli spesialis paru untuk membahasnya. Dok, apa kabar? Kabar baik. Minal aidin wa faizin. Maaf lahir dan batin. Gimana, sehat-sehat saja tapi kan ya? Alhamdulillah. Oke, kita beberapa tahun terakhir ini bertubi-tubi dengan berbagai macam penyakit ya. Ada COVID, kemudian sekarang yang lagi agak heboh ya. Iya, betul. Dibicarakan itu adalah flu Singapura. Persisnya apa flu Singapura itu dan apakah memang asalnya itu dari Singapura dan kenapa di Singapura? Oke, baik. Jadi flu ya, ini disebut flu Singapura. Jadi kita karena istilah flu maka gejalanya seperti flu dan ini adalah penyakit infeksi karena virus dan menular. Dan yang membedakan flu Singapura dengan flu lainnya adalah gejala flu-nya yang umum ada seperti demam, nyeri tenggorok dan batuk. Tapi ada yang ciri khas dari flu Singapura atau penyakit hand foot and mouth disease tadi, bahwa dia ada ruam di kulit terutama pada ekstremitas atau pada telapak tangan, kaki atau bokong dan bahkan di rongga mulut. Nah, ruam kemerahan ini yang merupakan ciri khas kemudian bisa menjadi lentingan yang melepuh. Nah, ini yang kurang nyaman biasanya. Jadi ini yang membedakan ya. Tapi agak kalau begitu ada seperti cacarnya juga kan atau apa? Oh, beda juga. Kalau Beda, ya? cacar kan di wajah, seluruh tubuh. Ini hanya Nah, di telapak tangan, extremities ya, ya, yang kaki. Sebagian orang ada yang di bokong. Oke, mungkin kembali ke istilahnya dulu ya. Karena kan kita misalnya ada flu Hong Kong gitu. Ini pertama kali apakah memang ditemukan di Singapura? Oh, bukan. Dan sekarang bagaimana ini kan sekarang sudah masuk ke Indonesia ya. Tapi secara gambaran keseluruhannya Oke, baik. dari flu ini itu seperti apa? Ya, jadi flu ini kan disebabkan oleh virus ya, Coxsackie virus. Dan ini merupakan bagian dari enterovirus. Ini sebetulnya ditemukan di semua belahan dunia. Tapi kenapa kemudian menjadi terkenal menjadi flu Singapura? Karena sempat terjadi peningkatan kasus yang luar biasa di Singapura. Jadi orang mengenalnya sebagai flu Singapura. Ya, dan ini sampai saat ini dikenal sebagai flu Singapura. Iya, dan ini kenapa lebih banyak ditemukan di Singapura? Apakah karena mobilitas orang keluar masuk dari situ? Apakah sudah ada penelitian lebih mendalam? Ya, jadi kalau flu ini? Oke, baik, kalau kita bicara tentang penularan, ini kan penularannya virus yang tadi gejalanya selain demam juga nyeri tenggorok, batuk dan ada ruam dan melepuh yang kemudian ada cairan ya dan menimbulkan luka biasanya. Jadi kalau di mulut ada seperti sariawan yang luka jadi mulutnya perih-perih. Kemudian di kaki dan tangan itu melepuh dan jadi luka juga jadi koreng akhirnya. Jadi menularnya lewat cairan tubuh. Jadi kalau bersentuhan langsung. Dan juga bahwa virus ini sebetulnya ada di environment. Contohnya adalah di permukaan air. Oh, di permukaan air? Iya betul, permukaan air sungai, air limbah. Nah kalau limbah kan ada urusannya dengan sanitasi ya. Dan kontak langsung, kenapa anak-anak kan bermain-main itu nggak peduli mereka. Dan mereka dekat dengan tanah ya, dekat dengan lingkungan. Tapi pertama kali flu ini dan juga droplet. Jadi droplet karena kalau kita ada di mulut, ya, ada di mulut batuk, gitu, bersin. Batuk, Jadi karena kenapa kemudian kasusnya mudah meningkat karena cara penularannya ada beberapa kan. Itu Tadi sangat mudah kalau ya, begitu sentuhan, kemudian ya kontak langsung, bersin dan batuk. Makanya mudah sekali menular. Tapi alhamdulillah ini nggak terlalu berat biasanya ya. Umumnya sih ringan-ringan saja. Tetapi nggak nyaman, terutama untuk anak. Karena bikin anak rewel, demam kan bikin rewel. Kemudian susah makan karena mulutnya sariawan. Ya, dan kadang-kadang orang tua tidak tahu, oh ini sakit infeksi
dikasih minum air hangat itu kan perih banget ya. Jadi mestinya air dingin supaya nyaman begitu ya. Dan untuk orang yang anak yang lebih besar atau orang dewasa bahkan makanan yang pedas, yang asin itu juga sangat menyiksa ya. Tapi jadi ini flu ini anak-anak yang jauh lebih rentan ya? Anak-anak biasanya Yang di anak-anak Singapura juga anak-anak. anak-anak di bawah 5 tahun atau bahkan di bawah 10 tahun. Mungkin karena kita juga mobilitas ya, orang kan keluar masuk mudah sekali kita dari satu negara ke negara yang lain. Betul. Ya, apalagi Kan ada juga yang berargumen kok di Singapura banyak kan mereka bersih gitu ya. Tapi ingat betul sekali mobilitas manusia ya, orang bepergian dan juga di Singapura public transportationnya sangat masif dan orang kan berdekat-dekatan ya. iya. Dan yang di Singapura kan nggak semua orang Singapura. Dan karena mudahnya menular jadi banyak nih mereka, apalagi Dan kalau mungkin masuk ke Indonesia pertama kali baru-baru ini kan sebenarnya kan belum lama, ini istilah yang bisa dikatakan cukup sudah baru ya, bertahun-tahun beberapa. sih, tapi kita Tapi mengenal dengan sebagai- jumlahnya sekarang kalau kita lihat kan ada sudah ribuan. betul, betul. Ini anak-anak di bawah usia berapa? 5 tahun, 7 tahun, 10 10 tahun? tahun. Di bawah 10 tahun. Iya, tapi paling banyak di bawah 5 tahun. Kenapa? Apakah karena mereka sistem imunnya masih belum terlalu kuat atau ya karena mereka juga sering ya mereka lebih dekat dengan tanah dan mungkin juga ini ya kalau main mungkin masukin tangan ke Iya. mulut menyentuh Iya, sesuatu. betul sekali. Jadi ya itulah gabungan dia semuanya itu a bit of everything ya. Jadi kenapa anak di bawah 5 tahun? Karena kan memang anak di bawah 5 tahun itu sistem imunnya belum berkembang dengan baik. Jadi kalau ada virus yang masuk akan mudah sekali kemudian berkembang biak, bereplikasi dan menimbulkan penyakit. Karena sistem imunnya belum mampu untuk melawan. Karena masih dalam perkembangan, belum sempurna. Dan kemudian juga ditambah lagi kan kita tahu tadi virus ini ada di permukaan Air juga air ada. dan juga ada di sayuran mentah. Oh, di sayuran mentah Iya, juga. sehingga makanya salah satu yang bisa kita lakukan adalah makan Mencuci. sayuran selain dicuci dimasak. Karena virus ini mati pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Di atas 50 derajat. Jadi Iya. sebenarnya ditumis-tumis juga bisa kan ya? Bisa. mati. Tapi kalau dicuci bersih juga udah nggak ada. Tapi harus dengan air bersih karena tadi kan Betul. kata dokter di permukaan air juga ada kan virusnya. Ada di permukaan sungai, permukaan limbah, ya. Dan jangan lupa sebetulnya ada anak-anak atau orang yang tidak bergejala, tetapi sesungguhnya virusnya ada di fesesnya. Oke. Kita istirahat sebentar, masih banyak yang perlu kita tanyakan untuk mengetahui lebih lanjut apa yang perlu kita waspadai mengenai flu Singapura ini. Ya, Oke. Dr. Erlina, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Profesor Dr. Erlina Burhan selaku anggota bidang penanggulangan penyakit menular PBID, dan kita membahas peningkatan angka flu Singapura yang terjadi belakangan ini di Indonesia. Dan Dok, kalau kita lihat juga banyak sekali ya yang sekarang menjadi concern DB ya salah satu Iya, ya. Ini betul. demam berdarah juga. Nah, sekarang ada flu Singapura dan ini agak sebenarnya kalau dari segi penyakit ya, bandingkanlah misalnya dengan flu biasa, influenza biasa ataupun dengan COVID, ini seberapa beratnya penyakit ini dan bagaimana proses kalau tertular dan dari segi penyembuhan dan kapan sampai virus ini merasa udah cukup Oke, baik. dan pindah ke yang lain atau mati di tempat lain. Oke. Nah, jadi kalau virus itu kan sebetulnya self-limiting disease ya. Jadi sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya. Cuman yang nggak tahan kan gejalanya itu ya. Itu berapa lama bisa berlanjut? Ya bisa 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari. Jadi Betul. seperti flu biasa ya, flu Betul. influenza. Jadi kalau seseorang, katakanlah seorang anak tertular,
dia nggak serta-merta langsung sakit. Jadi ada masa inkubasi namanya. Dan itu butuh waktu 2 sampai 5 hari. Dan gejala yang pertama timbul biasanya adalah demam. Yang paling pertama, demam itu bisa sampai berapa? 1-2 hari kemudian mulailah itu nyeri tenggorok. Oke, tapi demamnya dari segi suhu bisa sampai demam tinggi sekali. Karena nanti orang kata, wah ini mungkin demam berdarah gitu. Ya, jadi demamnya nggak terlalu tinggi, juga nggak sampai 40 gitu, tapi 38, Dan hanya 37. 1-2 hari. Iya. Biasanya ya. Jadi Setelah, siklus dari. ya, setelah terinfeksi, tertular, kemudian gejala yang pertama timbul adalah demam. Diikuti dengan nyeri tenggorok dan batuk. Nah baru kemudian 3 hari kemudian tuh mulai tuh ada ruam-ruam di kulit. Nah, jadi yang membedakan dengan influenza, ya, kan flu juga disebabkan oleh influenza ya, virus influenza, adalah ruam di kulitnya ini ciri khas nih untuk flu Singapura. Dan ruamnya ini membuat kulit itu melepuh. Melepuh, ada cairan dulu. Jadi Ada dia cairan dulu. timbul, Seberapa ruam yang besar timbul ruamnya? kecil 2 sampai 6 mm kecil. Ruam kecil-kecil kok. Tapi dia kayak melendung gitu ya, kayak timbul lalu ada cairan dan ini kemudian cairannya pecah. Apalagi kalau anak-anak kan mudah menyentuh, ini ada Dan apa? kalau pecah bisa koreng kalau di. Iya, pecah jadi luka dulu. Jadi luka kemudian mengering jadi koreng. Nah kalau di mulut itu seperti Nah di mulut apa? melepuh juga jadi sariawan, luka dan sariawan. Nah ini juga Ini sangat membuat anak sangat menderita ini. menderita, Pasti dia susah makan, nafsu makannya hilang. Dan Hilang. mungkin merasa tidak nyaman. nggak nyaman Ya. mulutnya, dan orang tua nggak ngerti, terus dimasukkan makanan padahal itu bikin perih gitu ya. Nah jadi penyakitnya ringan, tapi nggak nyaman. Apalagi kalau diderita oleh anak-anak Anak-anak, masih balita ya. Oh Nah, iya. virusnya itu sendiri tadi namanya apa dan seperti oh ini dia ini. Ya, jadi virusnya kita ini- mirip-mirip corona juga. Ya. Ya, kan ini ukuran kecil sekali ya. Dan virus ini namanya Coxsackie virus, dan ada yang strain yang paling banyak adalah A16 ya. Dan ini ringan. Ada yang A6 ini jumlahnya sedikit tapi katanya berat. Jadi bisa Gejalanya komplikasi. lebih berat. Bisa komplikasi, bisa mungkin sampai ke saluran nafas paling bawah, bisa menimbulkan pneumonia. Oh, Ya. jadi bisa pneumonia. Iya, Nah, bisa. yang masuk ke Indonesia ini apa? Masih Sepertinya sih A16 masih yang ringan-ringan ya. Karena sejauh ini nggak ada sih yang sampai dirawat, yang kalau pneumonia kan berat ya. Iya, karena ini sudah menyangkut paru-paru, jadi bisa sesak nafas ya. Iya. Tapi di luar Indonesia, taruhlah di Singapura sendiri, apakah ada yang memang mendapatkan Ada, saya gejala membaca. yang jauh lebih berat? Ada, saya akibat? membaca itu sampai pneumonia dan bahkan sampai ada yang ke jantung. Dan bahkan ke susunan saraf pusat juga. Tapi ini very very rare, sangat jarang. Jadi ini bisa tergolong lumayan ringan. Lumayan ringan Cuman tapi mudah menular. mudah sekali menularnya. Menular. Tapi dia faktornya itu apa? Yang tadi selain Ya, droplet, makanan. makanan bisa. Bisa. Jadi tadi di sayur itu kan. Iya. Apalagi Di kerang. Di kerang, Ya, kemudian di permukaan cairan. permukaan air. Iya. Kalau misalnya di tanah atau di Tanah enggak, tapi di permukaan air. Jadi di permukaan sungai, di limbah. Jadi memang basicnya harus dan di kebersihan feces sih kan ya. tadi bisa ya. Oh, di feces bisa. Itu jadi yang saya sampaikan tadi, dia tidak ada gejala, bahkan mungkin sudah sembuh, tapi di feces bisa bertahan beberapa minggu. Ya. Beberapa minggu. Iya, jadi intinya kebersihan lagi. Ya, ceboknya bersih, habis cebok cuci tangan. Dan anak-anak lain juga jangan menyentuh diapers itu gitu. Nah, kalau yang sekarang sudah masuk banyak ke Indonesia dan terutama di Pulau Jawa, dan kita bisa pahami karena Jawa memang memiliki Penduduknya. penduduk yang sangat padat ya. Nah, ini awal-awalnya apa concern dari orang tua? Mereka paham nggak atau kapan kita mengetahui bahwa oh ini ternyata adalah strain dari flu Singapura dan berarti harus ada perhatian yang khusus atau penanganan yang khusus dan juga sesuatu yang kalangan medis sudah mulai
mereka mencoba memahami bagaimana untuk mencegahnya atau paling tidak untuk mengurangi ya resiko penularannya. Oke, jadi kalau angka kita kan memang katanya di awal Maret itu 5 ribuan, sekarang 6 ribuan. Tapi kan itu yang tercatat ya. Karena Mungkin saya di tip tahu of the iceberg ya, karena saya tahu dari teman-teman yang praktek ya, teman-teman murid-murid saya yang praktek dokter umum itu banyak anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya, ada 1-2 anak lalu mengatakan, "Iya, ini kakaknya juga sebelumnya seperti ini tapi udah sembuh," gitu. Dan mereka datang biasanya karena kalau demam aja nggak datang, tapi begitu ada merah-merah dan pecah itu baru khawatir biasanya. Nah, jadi kalau menurut saya karena ini penyakit menular, kalau ada anak yang demam, segeralah untuk mengurangi penderitaan ya. Kalau buat anak demam nggak nyaman juga ya, memberikan obat-obat anti demam seperti paracetamol itu kan mudah didapatkan ya. Dan biasanya kan kadang minum juga susah, minum susu susah, diusahakan untuk minum yang dingin supaya nggak terlalu sakit mulutnya begitu. Tapi ya orang tua harus telaten supaya anaknya jangan dehidrasi. Dan kalau anak sakit seperti itu, demam, ada sariawan, ada ruam-ruam di telapak tangan atau di kaki, suruh anaknya istirahat, dilarang pergi bermain dengan teman-temannya. Kadang-kadang anak tertentu masih oke, masih bisa lari-lari. Mereka kadang-kadang masih sekolah. Nah, iya, ini nah bagaimana ini supaya kalau bisa sekolah jangan juga sekolah, karena ada potensi menularkan kepada teman-temannya. Gak apa-apalah anak SD nggak sekolah 3-5 hari gitu ya, atau bahkan seminggu. Tapi bisa nggak ada potensi untuk menjadi pandemik gitu, karena ini sangat sekali mudah untuk ditularkan, atau ini akan merupakan yang kita sebut penyakit anak-anak ya, childhood disease seperti campak atau apa tuh measles. Iya, jadi saya tidak memprediksi sama sekali bahwa ini akan jadi pandemi, karena syarat pandemi kan ditemukan di banyak negara, terjadi peningkatan dan di semua benua, makanya pandemi. Nah, kalau di sini di mana-mana saja negara yang sudah diketahui memiliki flu Singapura, Dok? Ya, di negara Asia banyak ya, dan negara Afrika. Ya. Dan tapi belum seluruh. Belum, hanya ya Indonesia juga kan relatif Masih, sedikit lah kalau 600 walaupun 6.000 ya, walaupun saya pikir lebih dari itu karena banyak tidak memeriksakan diri sehingga tidak tercatat. Tapi ini masih harus terus diwaspadai karena ini kan flu ya, Flu. gampang sekali untuk menular dan gampang sekali untuk ditularkan, dan siapa tahu kita kan tidak ingin ini bisa menjadi sesuatu yang gejalanya ataupun dampaknya lebih berat kalau lagi. Kalau naik kan, ya? epidemik dulu. Ya. Iya, jadi ya, tapi janganlah begitu. Ya. Jangan dulu. Jangan dulu, karena tata laksananya kan mudah. Anak diminta istirahat. Iya, mungkin kita nanti istirahat sebentar, tapi lebih ke bagaimana kita mencegahnya dan juga khusus bagi orang tua untuk mewaspadai apa yang mereka harus lakukan. Apalagi anak-anak kan sekarang ya mereka sudah sekolah dan apalagi libur udah selesai ya. Dan waktu liburan kan juga mungkin mereka ke tempat-tempat yang penuh pastilah, dan interaksi padat anak-anak kan luar biasa. Ya, kita masih tetap akan bersama Insight with Desi Anwar. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Profesor Erlina Burhan, anggota bidang penanggulangan penyakit penular PBID. Dan kita tadi membahas virus Coxsackie yang namanya ini menjadi penyebab penyakit flu Singapura. Bagaimana pencegahannya dan juga bagaimana memastikan bahwa kita tidak menularkan flu Singapura ini lebih luas lagi, karena flu ini ternyata sebagai ya virus gampang sekali menyebar, apalagi di anak-anak yang usianya balita, dan anak-anak ini sangat rentan ya. Saat ini kasusnya masih kebanyakan anak-anak di bawah usia 10 tahun. Betul. Apakah sudah ada kasus yang melibatkan anak-anak lebih tua dan juga bahkan dewasa? Laporan atau pasien-pasien yang kita terima laporannya belum tuh. Mudah-mudahan nggak ada. Kenapa kira-kira? Ya menurut saya sih karena kan virus bisa menyerang siapa saja. Bisa, tapi kan tidak selalu orang yang
terinfeksi oleh virus akan menimbulkan gejala. Karena ada yang disebut dengan perlawanan dari sistem imun. Tapi kalau misalnya orang, kan kita ingat belajarnya dari corona, ternyata kalau rentan imunitasnya seperti orang sakit yang dengan punya komorbid, mungkin sudah ya autoimun atau tidak memiliki sistem imun yang atau kekebalan yang baik, atau bahkan ya sudah lansia dan lain sebagainya, mereka tidak rentan terhadap flu Singapura ini, Dok. Ya mungkin kalau terekspos terus menerus bisa. Jadi kan untuk jadi sakit itu kan ada segitiga yang kita mesti perhatikan antara host, jadi manusianya, kemudian virusnya, kemudian lingkungan, ya kan. Jadi kalau memang karena lingkungan terus terekspos sehingga virus yang masuk banyak sekali sehingga sistem imunnya kewalahan, itu bisa terjadi. Tapi bisa juga hostnya yang bermasalah seperti sistem imunnya memang rendah. Seperti pada orang yang HIV/AIDS gitu ya, yang memang imunitasnya sangat-sangat tidak ada mereka ya, rendah sekali ya. Jadi atau autoimun kan. Iya, ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau ada kasusnya? Kalau saya belum dapat statistiknya kasusnya. belum ya. Ya. Tapi masih perlu diwaspadai tentu Mesti saja. karena ya. bisa jadi kalau ringan-ringan saja orang kan nggak lapor, ya kan? Karena data-data kita adalah kan orang yang berobat dan terdata di rumah sakit maupun di dinas kesehatan. Atau siapa tahu mungkin sudah tertular tapi tidak mengetahuinya dan gejalanya mungkin agak berbeda ya di orang dewasa. Itu Ya, kan juga mungkin menjadi hanya demam-demam saja, nggak sampai ada ruam, bisa jadi juga kan sistem imunnya bekerja dengan baik, ya, jadi tidak manifest. Ya, jadi penyakitnya. saat ini memang fokus lebih ke anak-anak. anak-anak, dan yang di Indonesia juga rata-rata Anak-anak. anak-anak Iya. di bawah usia 10 tahun. Betul. Ya, dan ini kan sudah banyak yang berobat ya. Mungkin kita perlu edukasi sendiri apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegahnya. Dan menurut saya, Dok, ini bagian dari edukasi untuk mencegah segala penyakit. Betul. Maupun apapun bentuknya, tapi kita ketahui bahwa yang namanya virus itu juga ya tidak ada obatnya. Betul, Gitu, bukan betul. bakteri. Jadi apa-apa saja langkah-langkah mungkin supaya kita juga mengingatkan kembali untuk hidup sehat. Ya, jadi pertama kalau sudah sakit nih ya, kita pengobatannya lebih ke arah mengatasi gejala. Tidak ada antivirusnya hingga saat ini, dan juga orang sering bertanya ada vaksinnya apa enggak? Belum, ya. Jadi masih mengatasi gejala. Jadi kalau itu tadi demam ya minum obat anti demam seperti paracetamol, dan karena biasanya lemas nggak enak, sebaiknya anak diistirahatkan, diminta istirahat di rumah, dilarang untuk bermain, dilarang sekolah, dan perhatikan gizi, nutrisi dan cairan. Nutrisi dan cairan artinya walaupun sakit istirahat tiduran, anak tetap harus. Anak tidak harus di opname di rumah sakit atau rawat inap gitu. Apakah ada ini ya? Kalau ada penyakit lain atau kemungkinan karena penyakit demamnya ini dia juga bisa menderita hal yang lain. Contohnya mungkin kan ada juga nyeri tenggorok, bikin batuk. Kalau memang anak itu sangat rentan dengan asma, pemicu terjadinya serangan asma yang nafasnya sangat-sangat pendek, terus karena memerlukan oksigen, itu perlu perawatan. Tapi secara keseluruhan si anak bisa dirawat di rumah. Bisa dirawat di rumah. Itu tadi istirahat, nutrisinya diperhatikan, kemudian cairan, asupan cairan, lalu kalau perlu vitamin juga diberikan kepada anak. Dan itu tadi kalau dia ada luka-luka atau koreng-koreng begitu ya, mungkin dikatakan kepada anak jangan digaruk, jangan disentuh begitu ya. Dan sekarang kalau kita masuk ke pencegahan, tadi kan kita bicara ini menular, ini mudah menular, orang mudah sakit. Nah itu tadi, kalau ada kita tahu seseorang sakit itu ya kita jaga jarak aja, menghindar gitu ya, jangan bersentuhan. Kalau perlu kita pakai masker lagi iya. Ya. Dan orang tersebut kalau dia memang ada batuk-batuknya kita minta pakai masker. Dan tentu saja karena tadi ada dari feses atau menyentuh permukaan cairan, cuci tangan itu juga penting. Jadi thanks to COVID yang mengajarkan kita cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Ya, jadi itu kita terapkan kembali walaupun COVID sudah terkendali.
tapi kebiasaan baiknya kita harus teruskan. Iya. Ya, dan Jangan juga sampai lengah ini. jangan, apalagi kan ada untuk menjaga sistem imun, kita sudah sering disampaikan melakukan apa yang disebut kegiatan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jadi kalau jaga jarak, cuci tangan itu kan sebagian, tapi ada juga yang istirahat cukup, ya. Kemudian exercise, olahraga yang ringan-ringan saja tapi rutin. Dan yang penting nih dokter paru nih ya, saya katakan jangan merokok. Kalau yang sudah terlanjur berhenti merokok, karena rokok itu secara tidak langsung menurunkan pertahanan di saluran nafas. Ini mungkin untuk yang dewasanya ya, kan? Iya. Apalagi merokok di depan anak-anak bisa. Anak-anak sudah. perokok pasif. Iya. Karena orang tua merokok di lingkungan Makanya anak-anak. justru ini Apalagi sekarang dengan vape, iya. itu kayak Tanggung leisure jawab, dibikin ya. tanggung jawab orang tua ini Betul. untuk mereka memastikan. Tapi mungkin ini menarik ya, bagaimana kita apalagi tinggal di Jakarta dan di kota-kota besar yang dimana sekarang udara itu sangat-sangat kotor ya. Polusinya itu luar biasa dan ini justru memperburuk ya keadaan dari penyakit yang ringan Memperberat. bisa saja memperberat. Nah, tapi kalau sudah kena penyakitnya ya, dan ini sudah dilakukan semua, tapi siklus dari virus ini pasti dianya akan hilang begitu saja setelah 10 hari tadi disebut. Jadi karena self limiting disease 7 sampai 10 hari sembuh biasanya. Dan belum ada laporan yang mengatakan bahwa suatu ketika akan kena lagi. Jadi katakan sekali kena biasanya jadi sudah cukup ada sekali imunitasnya. saja. Ya, cukup jadi sekali. seperti kena measles atau Ya, campak betul. ya. Jadi Ya. yang penting kena sekali, setelah Sudah. itu Nggak ada lagi, nggak kena ada lagi. imunitas yang terbentuk Betul. di dalam tubuh. Jadi 10 hari kalau bisa si anak nggak kemana-mana. Betul, istirahat aja, dijagain. Istirahat saja. Untuk dirinya dan juga untuk mencegah anak-anak lain jangan tertular. Anak-anak kan nggak ngerti, mereka tetap aja gelut Iya. rangkul-rangkulan, guling-guling. Apalagi kalau mereka ada kakak adik ya Sepupu. rumahnya itu. Sekarang Lebaran saling berkunjung, masih suasana saling berkunjung kan ya. Ya, walaupun ini masih terbatas ya, yang menderita itu lebih banyak anak-anak. Satu lagi ya. pencegahan masak makanan. Oh iya, masak makanan karena kalau misalnya Ya kayak sayuran itu kan dengan dimasak di atas suhu 50 derajat itu virusnya mati. Iya. Ya. Dan Jadi- ini bisa virus-virus lain juga kalau kita masak biasanya kan mati ya. Bakteri kan juga bisa Betul, mati kan. betul. Jadi penting untuk untuk memakan makanan yang sudah dimasak ya untuk mengurangi Betul. kemungkinan kena penyakit ya. Kita masih ada 2 segmen lagi, tapi saya tertarik ini mengenai bagaimana menjaga kesehatan kita yang berkaitan dengan yaitu paru-paru ya. Oke. Kita istirahat sebentar, Boleh. Dok, tapi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali.